Retail Indonesia kembali menghadapi tekanan berat. Satu persatu gerai retail tutup operasional, tak kuat menahan beban biaya tinggi dan persaingan yang semakin ketat, terutama dengan maraknya platform belanja daring. Kondisi geopolitik global serta perang tarif turut memberikan tekanan pada industri retail. Dampaknya terasa dalam melemahnya daya beli masyarakat dan lesunya pasar dalam negeri. Untuk membahas ini telah bergabung melalui sambungan virtual Bapak Budi Harjo Idwansyah, Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO. Selamat pagi Pak Budi. Selamat pagi, Mas Yuda. Pak Budi, saya mungkin membacakan sedikit nih. Data dari Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRindo menunjukkan penjualan retail selama Ramadan dan Lebaran 2025 mengalami penurunan sebesar 5 hingga 8%, Pak. Bahkan ini jika kita bandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Padahal kalau kita bicara mengenai periode Lebaran, kemudian Ramadan ini merupakan periode yang sangat ditunggu karena menjadi momen pendorong utama pertumbuhan penjualan. Nah, sebenarnya apa yang terjadi Pak dalam industri retail tanah air dan benarkah sunset retail modern kian nyata Pak? Ya, Mas Yuda. Jadi kalau dari kami, Himpunan Peritel Penyewa Pusat Belanja Indonesia, memang kemarin bareng ya dengan APRindo juga sepakat Lebaran kali ini tidak mencapai target lah. Artinya target yang diberikan ke retail Indonesia untuk dalam event Lebaran yang merupakan event terbesar untuk sektor retail kira-kira 10% lah di bawah target. Jadi memang posisi Lebaran ini kalau sudah sampai nggak mencapai target itu adalah satu lampu kuning bahwa kita harus segera berbenah dalam arti untuk memperkuat sektor retail belanja di Indonesia aja ini agar menjadi program pemerintah menjadi semacam prioritas ya bahwa konsumsi di Indonesia itu harus dipertahankan menjadi benteng daripada ekonomi Indonesia, domestik ini harus dijaga. Jadi sektor retail memang dalam konteksnya kalau ke Lebaran kemarin kita sudah berupaya bersama Kementerian Ekonomi Pak Airlangga untuk menginisiasi program-program belanja untuk mengembalikan orang berbelanja di Indonesia. Iya, Pak Budi, dengan beragam tadi Anda katakan stimulus ya yang dilakukan oleh para peritel dan juga pemerintah untuk meningkatkan daya beli, tapi sepertinya tidak terlalu signifikan. Apakah ini Anda lihat karena kompetitif platform e-commerce yang boleh dikatakan bisa menjadi ancaman baru bagi industri retail konvensional? Nah, sejauh mana nih Pak, industri bisnis retail juga mampu bertransformasi, bersaing sehingga mendapatkan tempat di era perdagangan e-commerce saat ini Pak? Ya, sebenarnya kami sejak 10 tahun ini sudah melakukan upaya dan makin baik ya sampai dengan tahun ini itu untuk digitalisasi. Artinya semua retail offline baik dari segi pemilik merek maupun retail supermarket dan lainnya itu sudah berjualan secara online dan itu penjualannya memang meningkat. Artinya penjualan online memang meningkat di sektor kami di bagi ya jadi naik dari 5%, 10%, naik terus secara sharing omsetnya. Namun kami menghadapi kesulitan Pak, karena pada saat kami berjualan secara online kami itu mematuhi semua peraturan. Jadi kami mungkin boleh dibilang sebagai official store lah ya kalau di marketplace itu kami mematuhi semua peraturan karena PT-nya kan sama, yang berjualan di online dengan yang jualan di offline harganya pun juga kurang lebih sama, mematuhi semua peraturan pemerintah seperti izin edar atau juga masa expired, SNI, BPOM, halal dan lain sebagainya. Kami sangat mematuhi itu. Nah ini yang kita melihat harus adanya perlakuan yang sama antara pelaku yang sudah taat, tertib dengan yang masih belum. Nah ini yang kita sudah sampaikan juga ke pemerintah. Mungkin ini salah satu yang membuat juga sektor retail di Indonesia menghadapi tekanan berat bersama-sama pelaku lainnya yang jualan di online. Berarti Pak Budi melihat pemerintah tidak berpihak terhadap industri retail terutama ketika mereka sudah bertransformasi dengan e-commerce karena persaingan tadi ya beberapa platform serupa bermunculan dan mereka seperti dipermudah ataupun seperti dibiarkan apabila ada beberapa prasyarat yang tidak mereka patuhi. Apakah Anda melihat seperti ini Pak? Sebenarnya bukan tidak berpihak. Pemerintah sudah sangat sering berkoordinasi dengan asosiasi kami, dengan HIPINDO, dengan teman-teman yang lain. Kita melihat upaya mereka sangat banyak ya untuk berkolaborasi menaikkan penjualan di dalam negeri. Cuman mungkin ini adalah sesuatu yang sangat cepat. Artinya memang teknologi ataupun sekarang dengan adanya artificial intelligence, ini semua cara berjualan itu sangat cepat sekali dan saya harapkan mungkin pemerintah bisa mempunyai
kecepatan pula dalam membuat satu mengikuti perkembangan zaman ini untuk misalnya kebijakannya itu bisa cepat. Contoh-contohnya misalkan kadang-kadang yang namanya retail itu kan tidak bisa diatur, misalnya jualan baju tapi dia juga bisa ada kafe gitu ya, namanya juga konsep ya, jadi nggak membosankan. Nah ini harus diikuti oleh pemerintah di lapangan, bagaimana konsep-konsep lifestyle itu tapi tetap retail, karena itu kan gabungan antara sekarang F&B dengan retail itu sudah menjadi satu, apakah seperti toko obat sekarang juga nggak bisa konvensional ya, toko obat juga harus mungkin berubah menjadi lebih lifestyle dan lain sebagainya. Nah ini di sektor ini Hipindo selalu menyuarakan toko sepatu, toko apa itu kadang-kadang izinnya kan nggak bisa hanya toko sepatu. Kita sarankan sebagai retail aja. Yang namanya retail itu ada toko berjualan. Nah di sini izin-izin itu terlalu banyak yang harus diikutin karena memang mungkin masih yang lama gitu, peraturan yang lama. Seperti apa Pak bentuk peraturan yang terkesan sangat kompleks di mana retail itu harus bisa bertransformasi, harus bisa menjawab kebutuhan publik karena tidak hanya terjadi spesifikasi produk tapi juga mereka berdiversifikasi dan juga meningkatkan berbagai macam varietas jualan. Apa saja Pak peraturan yang dianggap menyulitkan para pengusaha retail Pak di Indonesia? Ya kalau kami sih melihat contohnya kalau yang namanya ya kayak tadi disebut ada Lulu ataupun ada supermarket GS itu kan kadang-kadang juga jual obat ya. Namanya orang udah datang ke satu supermarket mau beli obat hijau gitu ya yang aman itu kami harus mematuhi banyak peraturan. Padahal tuh obat yang jelas-jelas sebenarnya seperti vitamin atau apa itu kami harus mematuhi, harus ada apotekernya. Nah kadang-kadang hal-hal seperti itu yang kami harus mematuhi izin-izin dari Kementerian Kesehatan. Padahal udah ada BPOM-nya, ada SNI-nya atau apa. Dan harusnya obat bebas itu sih dijual aja ya, karena di online juga, kalau di online kan malah lebih bebas lagi, mungkin nggak ada diatur ya. Nah, kami yang di offline ini terlalu banyak, contohnya seperti tadi itu. Pak Budi kalau kita bicara mengenai tadi perizinan merupakan salah satu variabel yang membuat ongkos tambahan dan juga kompleksitas mengenai legalitas. Saya juga ingin bertanya mengenai indeks keyakinan konsumen atau KIK ini turun Pak ya. Kalau kita lihat 3 bulan berturut-turut itu di bulan Maret 2025 tuh hanya menyentuh level 121,1 dibandingkan dengan periode yang sama di Oktober bahkan di tahun 2024. Apakah dengan menurunnya indeks keyakinan konsumen ini yang juga melemah, apakah juga berbanding lurus dengan bagaimana pemerintah memberikan kemudahan para pelaku industri retail untuk berkembang, Pak? Mengingat memang kalau kita bicara kondisi ekonomi global juga mengalami pelemahan akibat isu geopolitik, perang tarif, dan beberapa hal lain, Pak. Ya, kalau dari saya melihat bahwa saat ini kan ada kata-kata daya beli ya. Kalau kami melihatnya utamanya daya beli juga ada tapi bukan nomor satu. Yang terkena adalah justru optimismenya konsumen. Mereka melihat bahwa mereka lebih saving ya. Jadi mereka takut berbelanja. Jadi saat ini dengan berita-berita global, ditambah lagi berita lokal. Nah itu beritanya kan harus, kita bukan bicara berita itu harus positif. Tapi kalau di dalam negeri stabil ya baik politik maupun ekonominya sangat baik, orang akan lebih dan banyak turis yang datang ceritanya, trafficnya datang banyak, itu orang akan optimis ya. Makanya indeks konsumen tadi itu sangat penting. Kita harus bikin itu tinggi supaya orang bisa spend, bisa belanja. Kalau dari pihak peritel, apakah cukup menggunakan strategi diskon, cuci gudang seperti itu, ataukah perlu ada kebijakan dari pemerintah yang juga berpihak kepada pengusaha retail mungkin dengan suplemen ataupun kemudahan mengenai perizinan, biaya operasional, kemudian juga mungkin impor barang-barang yang boleh jadi akan terdampak akibat perang tarif ini, Pak. Bagaimana Anda melihat keberpihakan pemerintah seharusnya selain dari pihak peritel menggunakan strategi sales yang tadi seperti promosi, diskon, dan beberapa variabel lain, Pak? Ya, jadi kalau dari kami memang tidak hanya diskon sih ya, tapi sebenarnya belanja itu tidak hanya diskon atau barangnya dimurahin. Justru kami ada inisiasi bersama pemerintah, kami melihat sangat positif dengan belanja di Indonesia aja atau BINA, itu adalah satu gerakan untuk memperbaiki nggak cuma orang suruh belanja, tapi memperbaiki daya beli, memperbaiki izin supaya lebih mudah dan cepat, mempermudah import yang memang legal, yang sudah bayar pajak, memberi kemudahan-kemudahan bagi yang sudah taat, memperbanyak jenis barang yang belum diproduksi di Indonesia. Artinya kalau memang belum diproduksi, Indonesia harus dijual ada di Indonesia. Dan mendatangkan turis, mempermudah visa, belanja. Ya bagaimana traffic dari luar negeri datang dan dari dalam negeri juga antar pulau, kemudahan infrastruktur. Jadi belanja di Indonesia aja ini satu program atau gerakan
ya yang memang diinisiasi bersama pemerintah untuk membuat Indonesia menjadi ekonomi jadi bagus ya, jadi hotel penuh, turis-turis datang juga aman, keamanan ada. Nah ini suatu gerakan yang baru kita bersama-sama kita gerakan ini, kita harapkan dukungan dari semua pihak karena ini akan membuat Indonesia bisa bertahan di domestik. Kita perkuat domestik kita dengan dukungan pemerintah, semua kementerian lembaga, untuk bisa berkoordinasi agar sektor konsumsi baik pasar modern, pasar rakyat, oleh-oleh, UKM itu hidup di Indonesia. Kompleksitasnya variabel tadi memang harus dipikirkan secara komprehensif ya Pak, terutama terkait dengan kebijakan. Lalu kita bicara mengenai salah satunya mengenai ongkos operasional. Ini selalu menjadi salah satu momok ya Pak untuk gerai retail bertahan di tengah tadi ya mungkin menurunnya tingkat belanja masyarakat, sementara mereka harus tetap mengeluarkan kos operasional yang setiap saat pasti terus meningkat. Lalu seperti apa saja Pak Anda melihat pemerintah berperan untuk mempermudah tadi selain masalah perizinan, apakah ada kebijakan pemerintah juga untuk memberikan kemudahan untuk operasional bisnis retail di Indonesia yang acap kali terkendala akibat minimnya atau berkurangnya angka pembelian di tanah air, Pak? Ya, itu sudah kami sampaikan. Kami ini sektor padat karya, artinya pasti karyawan kami banyak. Tadi Giant tutup aja katanya ada berapa ribu orang. Nah kita tuh di Indonesia berapa, mungkin jutaan orang yang bekerja di sektor konsumsi atau retail. Ini harus dijaga, karena ujung tombaknya di kami. Kami yang perang bahasanya di depan ya tiap hari, kami yang jualan produknya. Jadi kami sudah meminta agar dalam jangka pendek ini pemerintah mengucurkan bantuan langsung tunai ke penduduk Indonesia seperti dulu untuk mengangkat daya beli kembali dan itu akan bergerak ke atas. Pada saat orang mempunyai pendapatan lebih, mereka bisa berbelanja atau diberikan voucher belanja misalnya. Ada satu program belanja di Indonesia ini suruh belanja. Jadi trafficnya ada. Kan pertanyaannya ini udah didiskon siapa yang beli? Ya itu pemerintah harus mendorong. Mendorong awalnya adalah daya belinya didorong dengan memberikan subsidi, bantuan. Lalu sektor padat karya kami juga kami mintakan agar karyawan-karyawan kami bisa diberikan subsidi pajak misalnya PPh ataupun pajak penghasilan karena industri lain sudah dapat. Industri otomotif, industri tekstil, retail belum. Demikian. Baik. Pak Budi terakhir ini Pak, mungkin Bapak bisa memberikan insight terkait bagaimana retail Indonesia bisa bertahan di tengah tadi gempuran ekonomi global yang memang lagi melambat, kemudian tingkat konsumsi masyarakat juga yang melemah. Seperti apa Pak? Mereka bisa memberikan strategi yang tepat sehingga dari organisasi Bapak atau asosiasi Bapak bisa memberikan masukan di tengah kondisi ekonomi global dan Indonesia saat ini yang sedang melemah Pak. Ya, jadi hanya satu poin, kita perkuat domestik. Artinya Hipindo bersama Asosiasi Mall, bersama juga dengan Asosiasi Retail Indonesia, Perindo, Hipindo ini, dan semua asosiasi terkait, kita sudah menyuarakan jaga dalam negeri kita, perkuat domestik kita. Kalau ada kelebihan kita ya akan buka ke luar negeri ya, artinya, atau ekspor. Cuma dalam negeri ini, dalam situasi jangka pendek ini, sampai menengah, kita perkuat. Banyakin pabrik, produk-produknya, undang investor datang, intinya semua kebijakan harus menservis agar dalam negeri ini aman, nyaman, baik untuk orang sendiri di dalam maupun orang luar, itu pasti Indonesia bisa survive karena kita diberkahi penduduk yang banyak, ya, demografinya juga bagus, hasil buminya sangat banyak. Baik, Pak Budi, terima kasih untuk perbincangannya. Semoga masukan diskusi tadi bisa menjadi sebuah angin segar ya bagi industri retail tanah air yang jujur hari ini tertampar akibat pertumbuhan ekonomi kita juga yang melemah, kemudian juga tingkat konsumsi dalam negeri juga turun cukup signifikan. Semoga pemerintah juga memberikan kebijakan yang memberikan kemudahan bagi para industri retail tanah air untuk terus tumbuh dan berkembang. Terima kasih Pak perbincangannya pagi hari ini. Terima kasih, mari juga.